Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas tentang persendian atau artikulasi. Persendian atau artikulasi itu merupakan hubungan antar tulang agar memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Nah, sendi itu secara fungsional dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati. Sendi yang tidak memungkinkan terjadinya suatu gerakan atau sendi yang tidak bisa bergerak. Yang kedua ada ampiartrosis atau disebut juga sendi kaku. Jadi pada sendi ini bisa terjadi gerakan namun terbatas ya atau sedikit gerakannya. Yang ketiga itu disebut sebagai diartrosis atau sendi gerak. Nah, pada sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan yang lebih bebas. Sekarang kita bahas sendi mati terlebih dahulu atau disebut juga sinartrosis. Nah, sinartrosis ini dibagi 2, ada sinartrosis kondrosis atau sinartrosis sinkondrosis dan ada sinartrosis fibrosis. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu adalah penghubungnya. Kalau sinartrosis sinkondrosis itu penghubungnya tulang rawan. Contohnya hubungan antara tulang rusuk atau kosta dengan tulang dada atau sternum. Seperti ini gambarnya, dan ada juga pada bagian cakra epifisis dari tulang pipa. Kalau sinfibrosis itu penghubungnya berupa serabut jaringan ikat, fibrosa biasanya ya. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau kranium yang disebut dengan sutur. Yang kedua adalah ampiartrosis, yaitu sendi kaku. Nah, pada sendi kaku ini tadi sudah Bunda jelaskan, dia memungkinkan terjadinya gerakan namun hanya sedikit. Contohnya itu ada pada hubungan antar tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang saat inspirasi atau ekspirasi pernafasan. Yang ketiga yaitu diartrosis ya atau sendi gerak. Nah, sendi gerak, sendi hidup. Nah, sendi ini memungkinkan terjadi gerakan secara bebas atau banyak pergerakan di dalamnya. Yang akan kita bahas di video kali ini ada 6 sendi gerak atau diartrosis ya. Yang pertama adalah sendi engsel, yang kedua sendi peluru, yang ketiga itu sendi pelana, yang keempat sendi putar, yang kelima sendi geser atau sendi luncur, dan yang keenam adalah sendi ovoid. Kalau kalian sepertinya familiar di 4 sendi yang pertama tadi ya. Lalu kita bahas sendi engsel dulu. Nama lainnya adalah ginglumus. Nah, persendian atau sendi engsel ini memungkinkan gerakan satu arah seperti engsel pintu ya, dan dia berporos 1. Contohnya itu ada pada sendi di lutut ya, antara tulang paha dengan tulang tibia dan fibula, lalu ada pada siku. Yang kedua ada sendi peluru atau disebut juga sebagai endartrosis. Persendian peluru ini memungkinkan pergerakan ke segala arah. Dia berporos 3. Nah, contohnya pada gambar ini yaitu sendi pada gelang bahu ya, dengan sendi pada gelang panggul atau gelang pinggul. Yang ketiga ada sendi pelana atau
atau disebut juga selaris. Sendi pelana ini memungkinkan gerakan ke dua arah dengan bidang-bidang sendinya berbentuk pelana kuda dan dia berporos dua. Ini contoh gambar dari sendi pelana atau selaris. Sendinya ada pada tulang ibu jari dengan telapak tangan atau metakarpal. Yang keempat adalah sendi putar atau disebut sebagai trochoidea. Nah, sendi putar ini persendiannya memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Dia berporos satu di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lainnya. Ada di mana sih sendi putar? Ini gambarnya ya. Yang paling mudah adalah ini, sendi antara tulang atlas dengan tulang kranium atau tengkorak ya, leher sama tengkorak. Yang kelima itu ada sendi geser atau disebut juga sendi luncur. Nah, apa sih sendi geser atau sendi luncur itu? Dia berupa pergeseran pada tulang. Nah, dia tidak punya poros ya untuk sendi geser. Ujung tulang satu itu menggeser ujung tulang yang lainnya. Begini gambar untuk sendi geser. Ada di mana sih sendi geser? Nah, gerakannya itu terjadi di antara tulang-tulang karpal atau pergelangan tangan dan tulang tarsal atau pergelangan kaki. Yang keenam itu sendi ovoid, disebut juga sendi elips, disebut juga ellipsoidea. Nah, dia kedua ujung tulangnya itu berbentuk oval, lalu dia bergerak tiga arah, bisa ke depan, belakang, samping, dan berporos dua, kiri kanan atau depan belakang. Gambarnya seperti ini, bentuknya elips ya, antara radius dengan karpal. Ada juga antara dasar tengkorak dengan ruas tulang belakang. Begitu untuk artikulasi atau persendian, tolong dicatat semua materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.